Halo, Sobat Leba. Yes, thank you udah mampir lagi di channel aku, Milenial, Mata Lebah Milenial. Hari ini aku mau sharing khususnya ini khusus milenial. Jadi ini cuma sharing aja karena saya banyak dapat konsultasi juga, bahkan banyak juga yang tanya juga, kenapa kalau kita ajak milenial itu untuk ikut bisnis atau sebuah peluang usaha mereka agak susah untuk diajak. Maksudnya susah diajak untuk action ya maksudnya. Oke, okay. Yang pertama saya pun juga mengalami hal yang sama tahun 2000 ya sekitar tahun 2018 atau 2017 saya lupa. Yang pasti sekitaran situ. Awal saya juga terjun di dunia bisnis itu di usia 21 saya punya mentor dan waktu itu saya diperkenalkan bisnis tapi waktu itu tidak langsung ini kamu join kamu kerjain tidak, tapi saya masih ingat waktu pertama sekali saya belajar yaitu saya diperkenalkan dengan bukunya Robert T. Kiyosaki yaitu Business School, buku Business School di mana buku itu ya untuk mereka yang mau menolong orang lain. Ya, walaupun awal-awal saya bacanya agak bingung. Kemudian saya baca lagi buku yang keduanya yaitu Rich Dad Poor Dad. Itu uh, ayah kaya dan ayah miskin. Dan yang terakhir itu ada cash flow quadrant, bagaimana orang mendapatkan uang. Bagaimana cara orang mendapatkan uang, yaitu ada 4 kuadran, employee, self-employee, business owner, dan investor. Kita tidak akan bedah buku itu, tapi saya mau sharing bahwa kenapa milenial saat ini itu tidak begitu aktif dalam menjalankan bisnis khususnya ya karena saya di bagian network marketing, itu di social network marketing itu agak susah karena satu yang pertama mereka terlalu nyaman di zonanya, artinya mereka terlalu nyaman di comfort zone. Contoh, asik nonton drakor, kemudian asik main game, dan yang saya alami karena saya seorang perantau udah ada orang tua di rumah, jadi sedikit-sedikit minta orang tua, sedikit-sedikit minta orang tua. Jadi tidak ada mental petarung. Kemudian yang membuat mereka itu tidak uh, begitu aktif dalam menjalankan bisnis karena mereka mindsetnya belum terbentuk. Artinya mindsetnya itu masih mindset kalau saat ini mereka bekerja di suatu perusahaan, tapi mindsetnya adalah mindset karyawan. Ya seperti yang tadi kembali ke nomor satu, terlalu nyaman ya, di zonanya. Kalau mereka mau keluar sebenarnya memang ada risiko. Di dunia ini apa yang tidak ada risiko? Pasti punya risikonya. Tapi kita adalah makhluk sosial. Kita punya orang tua, punya saudara, punya teman untuk saling support, ya, saling sharing. Jadi dari situ kita dapat insight-insight baru. Saya pun juga awalnya menjalankan bisnis itu, khususnya social network marketing itu karena saya punya mentor, saya punya orang, saya punya tim. Jadi ada orang yang benar-benar mensupport saya, mendampingi saya untuk menjalankan bisnis itu. Apalagi kalau saat ini adalah bisnis social network marketing. Nah, bisnis social network marketing ini hal yang ke selanjutnya adalah yang dihadapi sama milenial adalah mereka belum siap untuk menangani manusia. Mentor saya selalu bilang, pada saat saya konsultasi hal semacam ini, beliau selalu bilang milenial itu belum siap untuk menangani manusia karena social network marketing itu ya hubungan kita dengan manusia ya. Jadi kita harus bangun hubungan dengan manusia, komunikasi kita kepada orang tersebut, kemudian membangun ya, hubungan yang baik, follow up yang baik. Nah, mereka belum siap untuk melakukan hal itu ya. Dan kalau saya pribadi, kenapa saya mengambil dan langsung full waktu itu di bisnis karena saya seorang perantau. Saya tahu bahwa hidup seorang perantau itu harus tidak hanya bertahan ya, tapi harus bertarung. Ya, uh, kalau tidak makan, kalau tidak kerja tidak makan, ya kan? Nah, itu sesuatu tantangan buat kita sebenarnya kalau kita benar-benar mau fight di bisnis.
Yaitu kita harus punya impian. Kita harus punya impian juga, baru nanti ada planning sehingga kita bisa action. Saya pun juga di awal merubah pola mindset saya itu dari hal kecil yang Tuhan titip. Ya, saya yakin dan percaya bukan cuma ke Nite, tapi orang yang teman-teman yang mendengarkan video ini juga pasti teman-teman juga dikaruniai Tuhan. Hal yang luar biasa. Mentor saya selalu bilang, mata uang di dunia itu bukan dolar ataupun rupiah, tapi mata uang di dunia adalah waktu. Ya, berbicara mengenai waktu, saya sempat berpikir waktu itu sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan, dan saya seorang pekerjaan saya sebagai desain grafis waktu itu, saya menghitung saya dalam satu hari saya kerja, saya memberikan waktu saya kepada perusahaan yaitu 8 jam. Artinya kita barter waktu dan uang. Saya kasih waktu ke perusahaan, perusahaan gaji saya sesuai dengan waktu yang saya barter. Kenyataannya, waktu saya hitung-hitung, ya, saya kok kecil ya. Mungkin 5-10 juta itu kalau dihitung-hitung lagi per jam itu kecil. Tapi satu titik yang membuat saya sadar waktu itu apa? Ya, sebagai seorang orang Kristen, ya, mungkin teman-teman Muslim atau Buddha Hindu juga sama ya, diajarkan di Alkitab, Tuhan itu memberikan kita waktu yang sama semuanya. Artinya apa? Ada orang sukses, ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang biasa-biasa, apapun itu waktunya sama, 24 jam. Gak ada yang spesial, gak ada waktunya 25, 26, 27, gak ada. Sama semua 24. Nah, suatu ketika saya kerja, masuk kantor, dan memikirkan, saya diatur harus ngerjain ini, harus kelar dalam hari ini, besok ada lagi, yang membuat saya stres. Akhirnya saya selalu mempelajari dan juga melihat situasi setelah kondisinya kok nggak enak ya. Itu yang membuat saya waktu itu sekitar umur 22, bahkan saya yakin juga milenial seusia saya juga mengalami hal yang sama atau generasi X, mereka cepat jenuh itu karena mereka tidak produktif terhadap waktu. Kalau hanya itu-itu saja, jenuh. Kalau itu-itu saja, monoton yang dikerjakan. Apalagi kalau di sebuah perusahaan, tempat duduk yang sama, meja yang sama, ruangan yang sama, pasti akan merasa boring. Dan untuk para teman-teman, atau para orang yang juga sedang prospek, atau sedang memiliki rekan kerja, milenial, itu nggak usah khawatir. Ajarkan mereka mengenai waktu. Waktu kita itu dikasih Tuhan itu gratis. Dan Tuhan kasih kita semua waktu sama 24 jam. Dan Tuhan kasih kita gratis. Ya, orang kaya juga sama 24 jam. Tuhan juga kasih gratis. Nah, sama dengan kita. Jadi kenapa kita tidak memaksimalkan waktu yang Tuhan kasih untuk bangun bisnis kita sendiri daripada bangun bisnis orang lain. Dalam tanda kutip, kalau kita masih seorang karyawan ya. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Akhirnya saya mencari informasi, saya ketemu mentor, saya diajarkan, akhirnya mindset saya berubah. Ya udah, saya bangun bisnis saya dari sekarang. Saya melakukan dan betul-betul memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan sehingga saya tidak sia-sia. Karena apa? Kalau misalnya kita kerja di satu perusahaan itu, kita pasti juga kalau misalnya ada saudara sakit atau keluarga, kita nggak bisa sembarangan izin untuk keluar, ya kan? Itu pun mesti izin loh, ya kan? Ke bosnya atau ke manajernya. Ya, puji Tuhan kalau diizinkan, kalau tidak, ya kan? Nah, itu yang membuat saya waktu itu tidak senang, ya, tanda kutip agak gimana gitu ya. Sebenarnya Tuhan itu kan kasih kita waktu gratis, toh kita kerja ke orang kok kita dibatasi ya waktunya. Itulah yang membuat saya kenapa harus keluar dari zona nyaman, yaitu sebagai seorang karyawan. Nah, ini buat teman-teman semua yang menonton ini, boleh juga
menyadarkan sesama teman-temannya yang masih muda ataupun rekan-rekan yang sedang memiliki rekan kerja yang masih muda, ajarkanlah mereka untuk selalu uh, melihat dari sisi waktu, kemudian juga mereka harus betul-betul open mind, kemudian juga mereka harus selidiki dan kenapa mereka harus punya aset, kenapa harus mereka mulai berbisnis. Dan kalau saat ini, usia 20, menjalankan bisnis, 5-10 tahun ke depan, itu udah tinggal menikmati hasil. Daripada bekerja terus di satu perusahaan 5-10 tahun, gitu-gitu aja. Ya kan? Nah, jadi harus ada yang namanya transformasi. Jadi selamat mencoba, selamat bertransformasi. Saya yakin Anda juga pasti sukses. Semoga sharing ini bermanfaat. Thank you.